warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak semua? Semoga Ibu harap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, semangat terus belajarnya, dan juga rajin ya untuk mengikuti protokol kesehatan 3M. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan pindah ke bab baru, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelumnya kita sudah menamatkan atau menyelesaikan mengenai bab kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, salah satu faktor untuknya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu karena adanya ekspansi atau penyebarluasan agama Islam di Indonesia. Pada kali ini kita pelajari mengenai teori berkembangnya Islam di Indonesia dan juga jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Adapun teori berkembangnya Islam di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Mekah, dan teori Persia. Dan jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia itu ada 5. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, lalu tasawuf, dan yang terakhir itu ada dakwah. Pertama itu kita akan mempelajari mengenai proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Di sini ada 3 teori utama mengenai proses Islamisasi atau proses masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Yang pertama itu adalah teori Gujarat. Menurut teori ini, agama Islam yang ada di Indonesia berasal dari Gujarat atau India. Teori ini mengisahkan bahwa Islam masuk ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-17 Hijriah. Lokasi Gujarat yang terletak di India bagian barat berdekatan dengan Arab ini membuat lokasi strategis sehingga mudah dilalui oleh para pedagang dari Arab yang singgah ke Gujarat. Kemudian mereka ini yang bermadzhab Syafi'i juga ikut menyebarkan agama Islam di Gujarat. Selanjutnya, tetapi menurut teori ini Islamisasi Indonesia itu tidak berdasarkan dari orang Arab yang bermukim di Gujarat, tetapi orang Gujarat aslilah yang menyebarkan agama Islam di Nusantara. Teori ini didukung oleh J.P. Nepal, Sunakugronya atau nama Islamnya itu adalah Muslim Abdul Ghaffar dan J.P. Muketla. Berdasarkan ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang merupakan sultan dari Kesultanan Samudra Pasai. Di dalam batu nisan tersebut dituliskan bahwa Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi. Nah, berdasarkan teori ini, terdapat kesamaan antara batu nisan Sultan Malik As-Saleh dengan batu nisan yang ada di Gujarat atau India. Yang kedua itu adalah teori Mekah. Sumber teori ini dituturkan oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut teori ini, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7, dibawa langsung oleh para pedagang Arab atau para musafir yang tidak hanya berdagang tapi juga sekalian menyebarkan agama Islam. Bukti dari teori ini yaitu adanya ditemukannya suatu pemukiman Islam tahun 674 di Baros, pantai sebelah barat Sumatera. Yang ketiga itu adalah teori Persia. Menurut teori ini, agama Islam dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-8. Nah, teori ini didukung oleh tokoh bernama Husain Jayaningrat. Adapun bukti dari teori ini yaitu adanya upacara yang sama antara di Nusantara dengan upacara yang keagamaan yang ada di Persia, yaitu contohnya ada upacara Tabuik yang kita bisa temukan di Sumatera Barat dan juga Bengkulu, serta ada upacara peringatan 10 Muharram yang dimana upacara-upacara ini juga sama atau persis ditemukan di Persia. Jadi ada 3 teori utama mengenai proses masuk dan berkembang Islam Indonesia ini bisa saling melengkapi ya, karena kita tahu bahwa Nusantara ini merupakan daerah yang luas dan juga kepulauan, jadi bisa saling mendukung mengenai proses Islamisasi yang juga kompleks di Nusantara. Selanjutnya itu ada jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Jadi sama seperti dengan teori yang tidak hanya satu, tetapi di sini juga jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia ada beberapa bagian. Ada 5 bagian atau jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama itu ada perdagangan. Berdasarkan jalur ini, para pedagang yang terdiri dari Persia, dari Arab, dari Gujarat ini menjalin kontak
tidak hanya dengan masyarakat lokal, tapi juga dengan para adipati, wilayah pesisir, dan perlahan-lahan mereka bisa masuk ke dalam lingkaran pusat istana. Jika istana sudah terpengaruh oleh suatu paham, maka akan lebih mudah untuk mempengaruhi rakyat, ya kan. Yang kedua itu ada perkawinan. Di sini para pedagang tadi tidak hanya melakukan perdagangan, tapi juga di sini melakukan amalgamasi atau perkawinan campuran dengan orang pribumi, baik itu masyarakat biasa atau rakyat biasa, putra-putri para bangsawan atau adipati, dan bahkan dengan anggota keluarga kerajaan. Oleh sebab itu, dengan adanya perkawinan campuran ini dapat terjadi proses islamisasi, ya. Yang ketiga itu ada pendidikan. Di sini ada peran ulama dan mubalik yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Di sini mereka tidak hanya mengkaji agama Islam, tapi juga menyebarluaskannya kepada masyarakat tempat mereka tinggal. Yang keempat ada tasawuf. Nah, ajaran tasawuf ini berkembang terutama di Jawa ini karena lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dimana pada saat itu kan masyarakat masih belum bisa move on, ya, atau masih belum bisa berpindah dari kebudayaan kerajaan atau agama Hindu-Buddha. Jadi tasawuf ini masuk mengikuti atau fleksibel dengan kebudayaan yang dianut oleh masyarakat, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai Islamnya itu. Jadi mudah diterima oleh masyarakat. Jalur penyebaran Islam yang terakhir atau kelima yaitu melalui dakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini tidak dapat lepas dari peran para wali, ya, atau yang kita kenal dengan Wali Songo. Nah, di sini ada 9 wali yang mereka ini menyebarluaskan agama Islam di Nusantara. Yang pertama ada Sunan Gresik. Sunan Gresik datang ke tanah Jawa pada tahun 1404 Masehi. Kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa. Yang kedua itu ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati ini dikenal juga dengan nama Syarif Hidayatullah atau Falatehan. Beliau berjasa menyebarkan agama Islam di Jawa Barat dan kemudian juga menjadi panglima angkatan perang yang bertugas menguasai Sunda Kelapa atau Jakarta pada saat ini dan juga Cirebon. Yang ketiga ada Sunan Ampel. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi dengan nama asli Raden Rahmat. Beliau ini merupakan keturunan, ya, atau pangeran dari Kerajaan Campa, di mana ibunya merupakan putri Kerajaan Campa dan ayahnya merupakan keturunan Arab. Raden Rahmat ini atau Sunan Ampel kemudian datang ke Majapahit untuk menemui bibinya. Dari kedatangannya ke Majapahit adalah merupakan awal mulanya ia menyebarluaskan agama Islam di Pulau Jawa dan Nusantara. Beliau juga merupakan pendiri pesantren Ampel Denta di Surabaya dan juga pemrakarsa pembangunan Masjid Demak, atau yang kalau kita lihat sering ikonnya di Jawa Tengah itu salah satu wisata religinya Masjid Demak, ya kan. Keempat itu ada Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku yang merupakan seorang santri atau pengikut dari Sunan Ampel. Ia merupakan pendiri pesantren Giri. Ia juga dikenal sebagai seniman yang menciptakan gending Asmarandana dan juga pucung. Jadi Sunan Giri ini juga pernah melakukan dakwah keluar Jawa, yaitu ke daerah Indonesia Timur. Hal ini dibuktikan dengan bergurunya Sultan Ternate pada saat itu Sultan Zainul Abidin yang belajar agama kepada Sunan Giri. Yang kelima itu ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini memiliki nama asli Raden Maulana Magdum Ibrahim yang juga merupakan seniman yang menciptakan gending Jawa, Bonang, dan Burma. Jadi Sunan Giri dan Sunan Bonang ini melakukan dakwah atau syiar Islam melalui pendekatan kesenian, ya. Yang keenam ada Sunan Kudus. Nama aslinya yaitu Raden Ja'far Siddiq. Sunan Kudus ini banyak berguru pada Sunan Kalijaga, di mana ia juga toleran terhadap budaya-budaya setempat yang pada saat itu masih mengadopsi kebudayaan Hindu-Buddha. Hal tersebut terlihat dari arsitektur Masjid Kudus yang masih bisa kita lihat, ya, ciri-ciri Hindu itu masih terlihat kental pada bangunannya atau arsitekturnya. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga. Nama aslinya yaitu Raden Said. Beliau ini menyebarkan agama Islam dengan memanfaatkan saluran kesenian melalui media wayang yang saat itu sudah sangat dikenal sejak masa Praksara hingga masuk ke Hindu-Buddha. Jadi beliau tuh bisa dibilang bercerita melalui wayang. Jadi menyebarkan agama bercerita melalui wayang, sehingga mulai diterima yang karena memang wayang itu sebelumnya sudah ada. Bahkan sejak zaman Praksara pun di Indonesia sudah mengadopsi kesenian wayang.
itu ada Sunan Muria. Sunan Muria ini memiliki nama asli Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Ia tinggal di kaki Gunung Muria, Jawa Tengah. Salah satu hasil dakwahnya itu melalui tembang, sinam, dan kinanti. Yang kesembilan ada Sunan Derajat. Sunan Derajat ini memiliki nama asli Maunad Syarifuddin yang menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Timur. Ia dikenal memiliki jiwa sosial yang tinggi dan peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Ia menciptakan gending Jawa dan Pangkur sebagai media dakwahnya. Jadi kalau kita bisa lihat ya, para sunan ini, 9 wali songo ini, mereka lebih menggunakan pendekatan kesenian untuk menyebarluaskan syiar Islam kepada masyarakat. Karena tadi yang saya sudah bilang bahwa masyarakat masih belum bisa move on atau masih berorientasi memegang teguh pada adat istiadat Hindu-Buddha yang sebelumnya masuk dan mereka terima. Disinilah para sunan menggunakan media kesenian sebagai jalur yang mungkin lebih efektif ya dalam menyebarkan agama Islam dan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi dari pembelajaran kali ini kita bisa meringkas bahwa Islam masuk ke Indonesia itu melalui berbagai jalur. Ada jalur pendidikan, jalur perkawinan, perdagangan, dakwah, tasawuf, dan juga di sini kita bisa lihat bahwa dalam menjelaskan masuk atau proses Islamisasi di Nusantara itu kita bisa menggunakan atau bisa melihat dari 3 teori. Ada teori apa tadi? Teori Mekah, teori Persia, teori Gujarat, di mana teori-teori ini bisa saling melengkapi satu sama lain. Oke, sekian pembelajaran dari materi teori dan juga jalur penyebaran Islam di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti kita lanjutkan ke grup WA ya. Kita bisa buka forum diskusi, kalian bisa tanya jawab di sana. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya. Fighting!